Day 8, bagian 8, Sense of Crisis. Berubah pada saat kita harus berubah adalah sebuah keterlambatan. 11 perusahaan terbesar di dunia. Pada tahun 1980-an, Jack Welch menjabat sebagai CEO baru di sebuah perusahaan bernama General Electric, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan GE. Pada saat itu, GE sedang berada di puncak suksesnya. GE merupakan 11 perusahaan terbesar dan paling sehat di dunia. Namun pada saat Jack Welch menggantikan posisi CEO yang terdahulu, Jack malah mengatakan bahwa GE sedang berada di dalam bahaya. Menurutnya, GE sedang berada di ambang krisis. Tentu saja hal ini tidak sinkron dengan prestasi yang justru sedang banyak diraih oleh GE. Hampir seluruh dari karyawan GE tidak setuju dengan pendapat dari Jack Welch. Biarpun begitu, Jack Welch tetap bersikeras bahwa perusahaan harus dilakukan justru di saat kita merasa Biarpun begitu, Jack Welch tetap bersikeras bahwa perubahan harus dilakukan justru di saat kita merasa kita belum harus berubah. Karena berubah pada saat kita harus berubah adalah sebuah keterlambatan. Bagi Jack Welch, kita harus berubah sebelum krisis itu datang. Setelah itu, Jack Welch melakukan beberapa perubahan besar. Dia merombak struktur birokrasi dari perusahaan tersebut dan dia membuat segala sesuatunya menjadi jauh lebih efektif. Di dalam perusahaan GE, para staf karyawan dulunya bekerja dan dibayar sesuai dengan aktivitas dan jam kerja mereka. Tetapi sekarang, penghasilan mereka akan bergantung dari produktivitas dan hasil kerja mereka. Jadi apabila setiap karyawan tidak produktif, maka penghasilan mereka akan dipotong. Namun sebaliknya, jika mereka berhasil bekerja dengan produktif, maka mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Awalnya, banyak orang yang tidak setuju akan hal ini, terlebih-lebih lagi saat Jack Welch menjual beberapa perusahaan yang justru bagi masyarakat adalah masa depan dari perusahaan GE. Keputusan menjual beberapa anak perusahaan bukan berarti sebuah keputusan yang tidak dipikirkan matang-matang. Anak-anak perusahaan yang dijual oleh Jack adalah perusahaan-perusahaan yang hanya survive tetapi tidak menghasilkan profit. Jack Welch juga membangun beberapa education center dan memperbanyak training untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Satu dasawarsa berikutnya, setelah masa kepemimpinan Jack Welch, ternyata dari 11 perusahaan terbesar di dunia tadi, 10 diantaranya menjadi bangkrut dan hanya tersisa satu, yaitu General Electric. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebetulan, namun tidak bagi saya. GE memperoleh keberuntungan karena ia menciptakan keberuntungannya sendiri melalui kepemimpinan yang luar biasa dari Jack Welch. Ia menerapkan prinsip yang mengajarkan pentingnya memiliki sense of crisis kepada setiap staf karyawan yang ada di seluruh perusahaan GE. Jack Welch selalu menanamkan agar kita harus menciptakan krisis sebelum krisis tersebut betul-betul melanda bisnis atau kehidupan kita. Laris sebelum terbit. Demikian juga saat saya mengarang buku pertama saya dan kedua saya. Buku pertama saya berjudul Unlimited Wealth. Pada awalnya dibutuhkan kurang lebih 1,5 tahun untuk mengarang buku Unlimited Wealth. Saya mengarang bab 1-4. Saya kurang puas, saya terlalu perfeksionis. Saya hapus dan saya ulang lagi dari awal. Lalu saya mengarang bab 1-6. Saya kurang puas, saya menghapusnya lagi dan mulai dari awal.
Alhasil dalam waktu 1,5 tahun saya tidak berhasil menyelesaikan buku pertama saya. Mengapa? Karena saya tidak memiliki sense of crisis dalam diri saya. Saya tidak mengalami kerugian apabila saya tidak mengarang buku saya. Toh lagi pula, saya merasa bahwa saya memang tidak punya terlalu banyak waktu untuk mengerjakan buku saya. Saya mengerjakan begitu banyak bisnis, baik itu otomotif, event organizer, ataupun properti. Dan jadwal training saya sangat padat. Saya memiliki 1.000 alasan untuk tidak mengerjakan buku karena waktu saya terbatas. Namun saya belajar bahwa orang sukses tidak dimanage oleh waktu. Orang sukses bisa memanage waktunya sendiri. Alhasil saya melakukan satu buah keputusan yang agak sedikit gila. Saya menghubungi penerbit dan menentukan tanggal terbit dari buku saya yang berjudul Unlimited Wealth. Akhirnya saya memutuskan bahwa tanggal terbit buku saya adalah 1 Mei 2010. Padahal waktu itu saya belum mengarang satu bab pun dari buku saya. Alhasil karena pada saat itu saya sudah deal dengan penerbit, berapa harga bukunya, tebal halamannya, seperti apa gambar covernya, dan lain sebagainya. Saya pun mulai mengerjakannya. Saya melakukan foto terlebih dahulu untuk dijadikan cover buku. Lalu saya menulis judulnya, lalu kemudian saya mulai membuat kerangka babnya. Pada bulan Maret 2010, saya bahkan sudah menjual terlebih dahulu buku Unlimited Wealth secara inden, padahal saya belum menulis satu bab pun. Alhasil ketika deadline sudah terus meneriaki saya untuk segera menyelesaikan naskah dari buku Unlimited Wealth, saya memutuskan untuk membeli sebuah alat rekam. Saya merekam suara saya dan meminta seorang sahabat saya, Ibu Katarina Indrawati, untuk menuliskan apa yang saya katakan dalam rekaman tersebut. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Hanya dalam 1 bulan saja, saya dapat menyelesaikan buku Unlimited Wealth. Dan yang luar biasanya lagi, dalam 10 bulan pertamanya, buku ini telah dicetak sampai 10 kali. Demikian juga dengan buku yang Anda baca hari ini. Buku yang Anda baca hari ini saya tulis justru di saat saya sudah menjual secara pre-order. Mengapa? Karena kalau tidak, saya percaya hingga 10 tahun mendatang tidak pernah akan ada buku yang berjudul Unlimited Wealth ataupun The Science of Luck. Saat itu saya tidak akan bangkrut hanya karena tidak mengarang sebuah buku. Bisnis saya juga tidak akan berhenti berjalan hanya karena saya tidak mengarang sebuah buku. Tentu saya tidak wajib untuk mengarang buku saat itu, dan tidak ada krisis ataupun dorongan yang begitu kuat untuk saya mengarang buku saat itu. Namun untuk mencapai dan menciptakan keberuntungan kita secara ilmiah, kita harus mengaktifkan seluruh potensi dalam diri kita. Bagaimana cara mengaktifkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita? Yaitu dengan menciptakan krisis di dalam diri kita, menciptakan sense of crisis dalam diri kita. Buat perhitungan terburuk. Siapa di antara kita yang tidak ingin memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat saat mengerjakan sebuah bisnis? Saya percaya setiap dari kita menginginkan hal yang terbaik dalam mengerjakan sebuah bisnis. Namun, dalam perencanaan bisnis, saya mempunyai pendapat yang berbeda. Dalam menjalankan bisnis selama beberapa tahun belakangan ini, saya pribadi memiliki prinsip sebagai berikut. Expect for the best, plan for the worst, and do whatever it takes. Itulah prinsip yang saya kerjakan dalam menjalankan bisnis saya. Artinya, kita boleh berharap untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik, namun kita juga harus merencanakan yang terburuk dan tetap melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Artinya apa? Kita perlu berharap, merencanakan, dan bertindak. Kenapa kita harus merencanakan yang terburuk? Bukankah pada bab sebelumnya dikatakan agar kita harus selalu berprasangka baik? Tunggu dulu, sebelum Anda mengemukakan argumen Anda, izinkan saya untuk men-sharingkan sedikit pengalaman yang saya rasakan.
Pada awalnya saya tidak memegang prinsip seperti yang saya katakan tersebut. Saya selalu berharap yang terbaik. Saya selalu membuat rencana, forecast, dan feasibility study yang optimis. Namun kemudian apa yang terjadi? Ternyata ketika saya menjalankan perencanaan yang begitu optimis, hal tersebut malah membuat saya terjebak oleh comfort zone. Saya selalu berpikir bahwa perusahaan yang sedang saya jalani sedang berada di jalur yang aman. Namun bila Anda ingin menciptakan sense of crisis dalam diri Anda perlu membuat perencanaan yang lebih pesimis. Anda harus membuat pula perencanaan yang buruk. Pada saat saya mengerjakan sebuah feasibility study untuk proyek properti pertama saya, tentu saya harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Saya harus menghitung berapa biaya tanah yang harus saya keluarkan, berapa biaya legal, biaya marketing, berapa harga bahan bangunan, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan Anda contoh yang sederhana. Sebutlah saya begitu optimis hanya perlu mengeluarkan 1% dari total keseluruhan proyek untuk biaya marketing. Namun pada perencanaannya saya memasukkan budget marketing saya sebesar 5%. Artinya saya membuat perencanaan yang lebih pesimis. Saya membuat perencanaan anggaran yang terburuk. Saya juga begitu optimis untuk tidak menggunakan pembiayaan dari bank untuk membangun Ubud Village. Namun saya tetap membuat perencanaan yang pesimis dengan memasukkan bunga bank selama 2 tahun, yakni 2 kali 12%, yaitu sekitar 24% bunga. Sengaja saya tambahkan sebagai biaya atau modal untuk bisa membangun sebuah perum Ubud Village. Saya juga menambahkan sekian persen untuk harga bahan bangunan kalau harga minyak dunia meningkat, kalau ada krisis politik sehingga memengaruhi harga bahan bangunan. Dalam perjalanan pembangunan perumahan Ubud Village, perencanaan pesimis yang kami buat justru malah mendesak kami untuk jauh lebih berhemat. Kenapa? Karena perencanaan pesimis yang kami buat itu membuat profit kami jauh lebih kecil. Yang pada awalnya modal kami 100, dengan perhitungan yang pesimis, modal kami membengkak menjadi 150. Kalau kami bisa menjual 200, itu berarti kemungkinan profit yang tadinya adalah 100, sekarang hanya menjadi 50 saja. Hal tersebut memberikan suatu rasa krisis di dalam diri kami dan segenap tim di Ubud Village untuk lebih berhemat. Kami mencoba untuk mengefektifkan setiap budget marketing dengan menindaklanjuti calon-calon konsumen yang sudah lama. Kami mencoba untuk menindaklanjuti mereka yang pernah tertarik membeli namun tidak jadi membeli dibanding harus memasang iklan di radio ataupun televisi. Kami pun melakukan pembelian bahan bangunan dalam partai besar agar bisa mendapatkan harga yang murah. Kami juga melakukan barter dengan beberapa kontraktor untuk bisa menutupi biaya pengeluaran kami. Leaders, apabila Anda ingin menciptakan sense of crisis untuk menciptakan keberuntungan di dalam diri Anda, maka Anda perlu menggunakan prinsip yang saya pegang. Expect for the best, plan for the worst, and do whatever it takes. Pada dasarnya ada 3 cara untuk menciptakan krisis dalam diri Anda. 1. Lewat pikiran Anda, 2. Lewat tindakan Anda, 3. Lewat pilihan Anda. Lanjut. 1. Semua pertandingan adalah final. Ciptakan krisis lewat pikiran. Apa rahasia sukses dari tim sepak bola yang selalu meraih kemenangan? Apa rahasia dari seorang atlet yang selalu meraih prestasi? Mereka semua memiliki kesamaan. Mereka semua memiliki sense of crisis dalam diri mereka masing-masing. Mereka semua secara sengaja menciptakan rasa krisis di dalam pikiran mereka. Apa yang mereka lakukan untuk dapat meraih prestasi puncak dalam setiap karir mereka? Dalam pikiran mereka, setiap pertandingan dan perlombaan adalah final. Tentu saja, tidak semua pertandingan adalah final. Anda harus melewati 16 besar, 8 besar, semifinal, barulah Anda mencapai final.
Namun, seorang atlet yang berprestasi biasanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam pikiran mereka. Mereka selalu menganggap semua pertandingan adalah sebuah final. Saya suka sebuah perkataan dari John Wooden yang berkata, "Make each day your masterpiece." Ciptakan dan lakukan setiap hari Anda seperti ketika Anda sedang mengerjakan sebuah mahakarya, masterpiece dalam hidup Anda. Seorang seniman memiliki ratusan atau bahkan ribuan karya, namun tidak semua karya mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak semua karya mereka merupakan sebuah masterpiece. Namun, seorang seniman besar adalah seorang seniman yang menjadikan setiap karyanya sebuah masterpiece. Ciptakan di dalam pikiran Anda bahwa setiap pertandingan adalah final. Hiduplah seakan-akan besok adalah hari kiamat. Apabila Anda duduk di sebuah kursi pesawat yang bersebelahan dengan pintu darurat, maka seorang pramugari akan datang kepada Anda dan melakukan instruksi keselamatan dengan cepat. Seperti ini. Selamat siang Bapak atau Ibu, kebetulan Anda sedang duduk di sebelah pintu darurat. Apabila kita sedang melakukan pendaratan darurat, Anda harus membantu kami membuka pintu darurat tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan baca kartu petunjuk berikut ini di depan kursi Anda. Tentu saja, pramugari tersebut berbicara dengan sangat fasih, lantang, dan lancar. Namun, bila Anda memperhatikan dengan lebih jelas, Anda akan melihat suatu hal yang janggal. Pramugari tersebut melakukan instruksi tersebut hanya sebagai rutinitas. Instruksi yang diberikan pun terkadang terlalu cepat untuk dapat dimengerti oleh para penumpang. Ia berbicara dengan lancar dan cepat, namun hatinya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada di sana lagi. Kenapa? Karena instruksi semacam itu telah dilakukannya sebanyak ratusan kali, bahkan ribuan kali. Mungkin juga saat dirinya melakukan instruksi tersebut, matanya sedang memperhatikan seorang penumpang yang tampan. Anda tidak bisa menciptakan krisis dalam hidup Anda apabila Anda menjalani setiap hari Anda hanya sebagai rutinitas belaka. Apapun itu profesi Anda, bila Anda adalah seorang pelukis, melukislah seakan-akan besok adalah hari terakhir Anda melukis. Jika Anda seorang host di stasiun radio, pimpinlah acara tersebut seakan-akan hari itu adalah siaran terakhir Anda. Bahkan, bila Anda seorang penyanyi, menyanyilah seakan-akan itu adalah hari terakhir di mana Anda menyanyi. Make each day your masterpiece. 2. Sup kepala ikan. Ciptakan krisis lewat tindakan. Pada suatu hari, ketika saya sedang melakukan perjalanan bisnis bersama rekan dan mitra saya dari Trinity Property Group, pada saat saya dan beberapa mitra saya sedang melakukan perjalanan bisnis untuk melakukan pertemuan dengan arsitek di Singapura, setelah melakukan perjalanan kurang lebih hampir setengah hari, seorang mitra saya bernama Bapak Matius Yusuf mengajak kami untuk makan di sebuah restoran yang menjual sup kepala ikan. Beliau pun mempromosikan begitu luar biasa, menggambarkan betapa enaknya sup kepala ikan ini. Sesungguhnya beliau baru pernah makan satu kali di restoran tersebut, namun beliau tidak pernah melupakan rasa dari sup kepala ikan tersebut. Alhasil, kami yang beranggotakan 7 orang memutuskan untuk pergi dan makan malam di restoran tersebut. Kebetulan, restoran ini bukanlah restoran yang mewah, tetapi sebuah restoran pinggir jalan yang letaknya di antara bangunan-bangunan tua yang ada di Singapura. Dan celakanya, saat itu Pak Matius sudah lupa di mana letak pasti alamat restoran tersebut. Alhasil, beliau hanya menggunakan sisa ingatannya saja.
Pada 30 menit pertama, pencarian masih belum terlalu sulit. Kami turun dari taksi dan memilih untuk berjalan kaki mencari restoran tersebut di setiap gang. 30 menit kemudian, kami masih belum juga menemukan restoran yang dimaksud. 1 jam pun berlalu, 2 jam pun berlalu. Cacing di dalam perut kami sudah mulai protes. Kami pun mulai merasa capek dan kelaparan. Beberapa dari kami mulai menyerah dan duduk di beberapa tempat peristirahatan. Beberapa dari kami, termasuk juga saya, berkata, "Apa nggak cari makan lain saja?" Beliau tetap ngotot untuk bisa menemukan restoran kepala ikan tersebut karena beliau sudah terlanjur mempromosikannya. Apalagi kami sudah terlanjur berjuang selama 2 jam dengan berjalan kaki. Beliau benar-benar memiliki sense of crisis di dalam tindakannya. Ketika kami memutuskan untuk duduk beristirahat, beliau tetap berusaha untuk mencari restoran tersebut sendirian. Setelah 45 menit mencari restoran tersebut seorang diri, beliau masih belum berhasil menemukan restoran sup kepala ikan tersebut. Setelah 3 jam, kami melakukan pencarian. Akhirnya kami menemukan restoran yang dimaksud. Jujur, saat itu saya merasa bahwa ini adalah sup kepala ikan yang paling enak di dunia. Karena di waktu lapar dan letih, kardus pun terasa gurih. Nilai moral dari kisah tersebut adalah jangan menciptakan krisis di dalam pikiran Anda, tetapi ciptakan juga rasa krisis di dalam tindakan Anda. Pada hari itu, saya begitu kagum dan tidak heran akan kesuksesan yang diraih oleh Bapak Matius Yusuf. Beliau begitu sukses karena beliau memiliki sense of crisis dalam dirinya. Beliau begitu bersemangat padahal usianya sudah 50 tahun. Berbeda dengan kami berenam yang saat itu yang masih berusia 20 tahunan dan 30 tahunan. Ciptakan krisis dalam diri Anda lewat tindakan. Jangan terjebak oleh zona nyaman Anda sendiri. Karena segala sesuatu yang sangat kita inginkan sesungguhnya tidak jauh, tetapi hanya sedikit di luar zona nyamanmu. Apabila kami berjuang 3 jam tanpa lelah hanya demi mencari sup kepala ikan, kejarlah juga impian Anda dan lakukanlah secara konsisten sampai Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda impikan. 3. No plan B. Ciptakan krisis lewat pilihan. Beberapa dari Anda mungkin tidak akan setuju dengan apa yang akan saya tuliskan sesaat lagi. Namun apabila ternyata Anda setuju dengan kalimat saya setelah ini, pesan saya hanya satu, jangan menelannya mentah-mentah. Terkadang ketika Anda merencanakan sebuah plan B, sebenarnya Anda sedang merencanakan kegagalan untuk plan A. Anda perlu menciptakan krisis dalam diri Anda melalui sebuah pilihan. Seorang pahlawan dari negeri Perancis bernama Anda perlu menciptakan krisis dalam diri Anda melalui sebuah pilihan. Keterdesakan seringkali tercipta ketika kita tidak memiliki banyak pilihan. Seorang pahlawan dari negeri Prancis bernama Napoleon Bonaparte memiliki prestasi yang luar biasa. Ia tidak pernah kalah dalam perang. Rahasianya adalah karena beliau selalu memutuskan untuk membakar habis kapalnya setibanya ia tiba di pulau musuh. Dengan membakar kapalnya, Napoleon dan seluruh prajuritnya tidak mempunyai pilihan lain selain menang. Potensi terbaik seringkali muncul di saat Anda sedang tertekan. Akan tetapi, jangan pernah menunggu keadaan yang menekan Anda. Anda dapat menciptakan krisis dari dalam diri sendiri dengan membakar plan B Anda. Karena sesungguhnya, jika Anda merencanakan plan B, sebenarnya Anda memberikan celah Anda telah memberikan celah ketidakyakinan terhadap plan A. Dengan merencanakan plan B, Anda juga telah merencanakan kegagalan terhadap plan A.
Ciptakan keberuntungan Anda secara ilmiah dengan menciptakan krisis lewat pilihan. Kesimpulannya, ciptakanlah krisis di dalam pikiran Anda, tindakan Anda, dan pilihan Anda. NB, notebook. Jangan menelan kalimat di atas mentah-mentah, karena ada saat-saat di mana Anda juga perlu memiliki plan B maupun plan C. Day 9, hari 9, filosofi ayunan. Ini ke-9 dari 12 ya. Sebuah kutipan, ketika kita diam dan tidak melakukan apapun, seseorang akan mengambil jatah kita. Keberuntungan menghampiri orang yang bergerak. Keberuntungan membenci sesuatu yang statis, tidak bergerak. Keberuntungan tidak akan menghampiri orang-orang yang menunggu sesuatu terjadi. Pada saat penjualan perumahan saya yang bernama Ubud Village telah terjual sebanyak 80%, penjualan kami mulai melambat. Beberapa marketer saya mengatakan bahwa pasar sudah jenuh. Hampir semua orang sudah tahu tentang Ubud Village. Tidak ada lagi prospek-prospek baru yang masih fresh. Mendengar alasan ini, saya berkata kepada mereka, coba kalian pergi ke marketing office perumahan kompetitor kita. Kalian akan melihat berapa banyak marketing yang sedang melakukan proses penjualan terhadap calon konsumen. Ketika kita diam dan tidak melakukan apapun, seseorang akan mengambil jatah kita. Untuk meraih keberuntungan, kita harus terus bergerak. Bahkan ketika kita mengalami kegagalan dan tidak bisa bergerak maju sekalipun, kita harus tetap bergerak. Bila perlu, kita bergerak mundur. Anda mungkin bingung kenapa bergerak mundur juga menjadi pilihan untuk meraih sukses, sementara para motivator lain selalu mengajarkan untuk bergerak maju. Filosofi bergerak mundur saya dapatkan ketika saya melihat cara kerja dari sebuah ayunan. Belajarlah kegagalan dari ayunan. Kita akan bergerak maju bila kita terlebih dahulu bergerak mundur. Dalam hidup, ada saat di mana kita tidak dapat memaksakan diri untuk tetap bergerak ke depan. Bergerak mundur tidak selalu diartikan sebagai sebuah kekalahan. Sama halnya dengan cara kerja sebuah ayunan. Anda tidak akan bisa bergerak ke depan sebelum terlebih dahulu bergerak ke belakang. Bergerak mundur berarti melakukan evaluasi, mencari strategi baru, atau mengeliminasi strategi lama yang kurang efektif. Anda tidak akan menemukan jalan keluar dari masalah yang Anda hadapi dengan cara yang sama terus-menerus. Anda harus terus bergerak karena keberuntungan menyukai pergerakan. Lanjut, momentum. Saat besi berwarna merah adalah saat yang paling tepat untuk membentuk sebuah pedang. Pelajaran kedua yang saya dapat dari permainan ayunan adalah momentum. Bayangkan bila Anda diminta untuk mendorong sebuah truk dengan bobot lebih dari 1 ton. Awalnya mungkin akan terasa sangat berat untuk membuat truk tersebut bergerak maju. Namun sedikit demi sedikit usaha Anda akan terasa lebih ringan bila truk tersebut mulai melaju. Semakin kencang laju truk tersebut, semakin sedikit usaha yang diperlukan untuk mendorong. Itulah momentum. Keberuntungan seringkali menjauh ketika kita gagal memanfaatkan momentum. Kembali pada cerita di atas, bayangkan bila Anda memutuskan untuk beristirahat dan membiarkan truk tersebut berhenti. Untuk membuatnya kembali berjalan, Anda harus kembali berusaha dari nol. Anda telah kehilangan momentum. Orang yang beruntung adalah orang yang pandai dalam memanfaatkan momentum. Hal yang sama berlaku pada permainan ayunan. Pada saat Anda bergerak mundur ke belakang, pada saat itulah Anda harus memanfaatkan momentum untuk bergerak maju ke depan dengan menggunakan tubuh Anda. Momentum kehidupan adalah suatu masa di mana waktu, keadaan, dan orang-orang sedang berpihak kepada Anda. Sama halnya dengan truk dan ayunan, hidup kita juga memiliki momentum.
momentum. Dalam hidup ada masa-masa di mana karir, hubungan, dan kesehatan sedang masuk dalam periode yang baik. Namun masa-masa itu tidak terjadi selamanya. Hal yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan masa itu dan menciptakan momentum baru. Dari ice cream menjadi kafe. Siapa yang tidak mengenal ice cream Magnum yang begitu fenomenal di Indonesia? Jutaan anak muda Indonesia, khususnya kaum hawa, sering mendatangi supermarket untuk mencari ice cream ini. Ice cream Magnum juga menghiasi televisi dan billboard di jalan-jalan utama. Suksesnya penjualan ice cream Magnum ini merupakan sebuah momentum yang baik dalam pengembangan bisnis. Momentum ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh ice cream Magnum dengan membangun Magnum Cafe. Saya pribadi melihat dengan mata kepala saya sendiri, beberapa orang mengantri untuk bisa mencicipi ice cream di Magnum Cafe. Sekali lagi, keberuntungan berpihak kepada orang-orang yang pandai memanfaatkan momentum. 3 karakter pencipta momentum. 1. Peka. Karakter pertama dari para pencipta momentum adalah rasa peka. Anda harus mendengar dan bertindak sesuai dengan kata hati Anda. Bila Anda mendengar kata hati seperti ini saatnya, sekaranglah waktunya, segeralah bertindak karena hal tersebut bisa jadi adalah momentum dalam hidup Anda. 2. Menunda kesenangan. Salah satu penyebab terbesar dari terbuangnya peluang untuk memanfaatkan momentum adalah rasa puas. Ingatlah bahwa momentum besar tidak terjadi setiap hari. Anda perlu menunda kesenangan. Yakinlah bahwa tertawa di belakang jauh lebih nikmat. 3. Antusiasme. Seorang sales dari perusahaan sandal dikirim untuk membuka pasar baru di daerah pedalaman. Sesampainya di sana, ia melihat hampir semua orang tidak memakai sandal. Melihat hal tersebut, sales ini menelpon bosnya dan berkata, "Lupakan impian kita untuk membuka pabrik sandal. Di sini tidak ada satu orang pun yang memakai sandal." Mendengar percakapan tersebut, seorang sales lain meminta bosnya untuk mengirim dirinya sekali lagi ke daerah tersebut. Sesampainya di daerah tersebut, sales kedua berkata, "Bos kita harus segera membangun pabrik sandal di sini. Bos kita harus segera membangun pabrik sandal. Di sini tidak seorang pun yang memakai sandal. Kalau jual sandal pasti laku." Hal yang membedakan dua orang sales tadi bukanlah momentumnya, melainkan antusiasme mereka dalam memanfaatkan momentum tersebut. Teruslah bergerak, belajarlah dari ayunan dan ciptakan momentum, maka keberuntungan akan memihak Anda. Lanjut day 10, hari 10, temperatur keberuntungan. Sebuah kutipan, segala sesuatu yang tidak bisa diukur tidak bisa diperbaiki. Suatu hari adik saya mengalami demam yang cukup akut. Panasnya naik dan turun setiap hari. Awalnya kami menganggap bahwa ini hanyalah demam biasa. Namun kami memutuskan untuk mengantarnya ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Setelah tes darah dilakukan, akhirnya kami mengetahui bahwa adik saya terkena demam berdarah. Hasil ini dapat diketahui dengan mengukur jumlah trombosit yang ada pada tubuh adik saya. Hasil pemeriksaan saat itu menyatakan bahwa jumlah trombosit pada adik saya hanya 10.000, sementara jumlah trombosit pada orang yang sehat seharusnya adalah 150.000. Setelah mengetahui jumlah trombosit pada adik saya, kami memutuskan untuk merawat adik saya di rumah sakit. Bersyukur, adik saya segera pulih dan jumlah trombositnya terus meningkat. Dalam seminar The Science of Luck, saya sering mengatakan bahwa hanya sesuatu yang bisa diukur yang bisa diperbaiki. Dokter tidak dapat memperbaiki kesehatan adik saya bila ia tidak bisa mengukur jumlah trombosit yang ada pada adik saya. Demikian juga dengan keberuntungan.
Anda tidak akan mendapatkan keberuntungan bila Anda tidak dapat mengukurnya. Pertemuan saya dengan keberuntungan. Pada tanggal 28 Agustus 2010, saya mengadakan acara grand launching untuk perumahan perdana saya, Ubud Village. Pada saat itu, dalam acara yang berlangsung selama 3 jam, kami berhasil menjual 60 unit rumah dan rukan. Beberapa orang mengatakan bahwa kami sangat beruntung karena bisa menjual begitu banyak rumah pada saat penjualan properti mulai menurun. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman saya mengatakan bahwa penjualan fantastis saya pada saat grand launching bukanlah sebuah kebetulan. Penjualan tersebut kita hasilkan lewat perencanaan yang bisa diukur. Kami berusaha mengukur hasil penjualan kami sebelumnya. Berikut hasil pengukuran kami mengenai kriteria penjualan yang fantastis. Hasil riset. Ukuran rumah yang tidak disukai konsumen adalah 4 meter. Kami menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di selatan Jakarta rata-rata tidak menyukai rumah dengan lebar 4 meter. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Jakarta Barat, Pusat, dan Utara. Aplikasi. Melihat hasil riset tersebut, maka kami memutuskan untuk membuat tipe rumah dengan lebar di atas 4 meter. Hasilnya, marketer kami tidak perlu bekerja keras untuk meyakinkan para customer untuk membeli unit kami. Hasil riset. Rumah yang kami jual harganya adalah 300 juta sampai dengan 500 juta. Untuk rumah dengan harga seperti di atas, sebagian masyarakat akan menggunakan fasilitas KPR atau cicilan bertahap untuk membeli rumah. Berbeda dengan rumah dengan harga 1 miliar ke atas. Masyarakat yang mampu membeli rumah dengan harga 1 miliar, sebagian besar adalah masyarakat menengah ke atas. Aplikasi. Karena sebagian besar calon pembeli rumah kami akan menggunakan KPR atau cicilan bertahap, maka unsur terpenting dalam memperoleh penjualan yang fantastis bukanlah terletak pada harga, melainkan pada cicilan setiap bulannya. Para kompetitor seringkali bersaing dengan menurunkan harga jual rumahnya, tapi kami melakukan sebaliknya dengan menaikkan harga jual rumah kami. Walaupun harga jual kami lebih tinggi dibanding dengan kompetitor, kami memberikan keringanan untuk cicilan setiap bulannya. Misalnya, DP boleh dicicil 6 kali, hanya 2 jutaan per bulan. Ingat, hasil riset tersebut menyatakan bahwa masyarakat menengah lebih fokus kepada kemampuannya setiap bulan untuk mencicil dibanding harga satuan rumah yang lebih murah. Contoh kompetitor, rumah 6 kali 15 hanya 300 juta, DP 0%, bertahap 12 kali cicilan 25 juta per bulan. Harga murah, cicilan mahal. Contoh perumahan kami, rumah 6 kali 15 hanya 350 juta, DP 0%, bertahap 24 kali cicilan 14 juta per bulan, harga mahal, cicilan murah. Hasil riset, lebih dari 50% keputusan untuk membeli rumah ada di tangan wanita. Aplikasi. Pada saat kami membuat acara gathering atau pada saat kami mengundang para customer untuk hadir ke marketing office, kami selalu memastikan agar customer kami hadir dengan istrinya. Kami juga memberikan hadiah-hadiah menarik berupa perabotan rumah yang dapat menarik minat para ibu-ibu rumah tangga. Keberuntungan tidak datang tiba-tiba. Keberuntungan bisa diciptakan secara ilmiah lewat pengukuran yang detail dan sempurna. Kita bahkan bisa terhindar dari bencana banjir dan badai dengan mengukur temperatur udara dan tingkat kelembapan di suatu daerah. Apabila Anda bisa mengukur temperatur udara di sekitar Anda juga bisa mengukur temperatur keberuntungan Anda. Rahasia sukses bangsa Barat.
Saya sangat bangga dan mencintai bahasa Indonesia. Saya percaya Anda juga memiliki perasaan yang sama. Namun, pada subbab ini, saya akan membongkar secara ilmiah kenapa bangsa Barat memiliki kemajuan yang lebih pesat dibanding bangsa Indonesia. Semua berawal dari bahasa. Kita semua tahu bahwa bangsa Barat menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Kita juga tahu banyak motivator kelas dunia lahir dari dunia Barat. Banyak kata-kata mutiara yang dihasilkan oleh mereka. Tidak jarang saya menemukan kata-kata mutiara mereka untuk memotivasi orang lain dan diri saya sendiri. Begitu senangnya saya dengan kata-kata mutiara mereka, saya memutuskan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah saya selesai menerjemahkan salah satu kata mutiara, saya sangat terkejut. Bahasa Inggris, leaders don't do different things, they do things differently. Bahasa Indonesia, pemimpin tidak melakukan hal yang berbeda. Mereka melakukan hal dengan cara yang berbeda. Awalnya saya tidak menyadari, namun seiring berjalannya waktu saya mulai melihat perbedaan yang mencolok dari kedua kalimat ini. Walaupun memiliki arti yang sama, ternyata kata mutiara yang menggunakan bahasa Indonesia jauh lebih panjang daripada kata mutiara yang menggunakan bahasa Inggris. Perbedaan kedua kata mutiara ini hampir 2 kali lipat. Perbedaan kedua kata mutiara ini akan jauh lebih mencolok jika Anda membacanya. Contoh, leaders dibaca leaders, dibutuhkan 2 kali pengucapan. Pemimpin dibaca pemimpin, dibutuhkan 3 kali pengucapan. Don't dibaca don't, dibutuhkan 1 kali pengucapan. Tidak dibaca tidak, dibutuhkan 2 kali pengucapan. Kesimpulannya, dibutuhkan usaha dan waktu 2 kali lebih banyak apabila kita menggunakan bahasa Indonesia. Kesimpulan ini bukan dibuat berdasarkan jumlah huruf yang ada pada suatu kata. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan efektivitas dalam pengucapan suatu kata. Contoh, to terdiri dari 3 huruf dibaca to, dibutuhkan 1 kali pengucapan. 2 terdiri dari 3 huruf dibaca 2, dibutuhkan 2 kali pengucapan. 3 terdiri atas 5 huruf dibaca 3, dibutuhkan 1 kali pengucapan. 3 terdiri atas 4 huruf dibaca 3, dibutuhkan 2 kali pengucapan. Lebih dari 90% kosakata yang ada pada bahasa Inggris menghemat lebih dari 50% waktu dalam pengucapan. Bahkan untuk membaca kata matahari dibaca matahari, dibutuhkan 4 kali pengucapan. Kita hanya cukup mengucapkan kata sun, dibaca sun, dibutuhkan 1 kali pengucapan dalam bahasa Inggris. Sekarang, mari kita berhitung kenapa bangsa Barat memiliki perkembangan yang lebih cepat keberuntungan dibanding bangsa Indonesia. Untuk melakukan sebuah perhitungan, saya akan mengambil sebuah contoh dari seorang yang berprofesi sebagai sales. Saya berasumsi bahwa di Indonesia setidaknya 10% dari jumlah penduduk berprofesi sebagai sales. Anggap saja ada 20 juta penduduk yang berprofesi sebagai seorang sales. Presentasi adalah salah satu pekerjaan rutin yang wajib dilakukan seorang sales dalam menjual produknya. Kira-kira dibutuhkan kurang lebih 30 menit untuk melakukan presentasi dengan bahasa Indonesia. Sedangkan bila kita melakukan presentasi dengan bahasa Inggris, kita dapat menghemat setidaknya 50% dari waktu presentasi kita. Artinya, bangsa Barat dapat melakukan presentasi lebih cepat 15 menit dibanding dengan bangsa Indonesia. Apabila satu orang sales bisa melakukan presentasi lebih cepat 15 menit dibanding sales yang lain, maka jika ada 20 juta orang yang berprofesi sebagai sales, akumulasi kecepatan presentasi bisa mencapai 300 juta menit dan atau kurang lebih 578 tahun lebih cepat.
Hanya karena penggunaan bahasa, bangsa Barat bisa lebih unggul 578 tahun dibanding bangsa Indonesia. Dan perlu diketahui, perhitungan ini hanya dihitung dari satu profesi saja, yaitu sales. Mungkin sebagian orang akan berpendapat bahwa perhitungan ini sangat berlebihan, tapi itulah kenyataannya. Dalam konteks ini saya bukan mengatakan bahwa bahasa Inggris lebih baik dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Saya hanya ingin mengatakan bahwa keberuntungan bukanlah suatu kebetulan. Keberuntungan adalah sesuatu yang bisa diukur. Untung Jakarta macet. Suatu hari, di tengah padatnya jadwal meeting, saya harus mengejar waktu karena pukul 18.00 saya harus segera on air untuk mengisi acara talk show di Radio Smart FM. Namun tidak seperti biasanya, hujan turunnya begitu lebat dan jalanan sangat macet. Saya terjebak kemacetan lebih dari 3 jam dan terpaksa melakukan talk show di dalam mobil via telepon. Saat itu saya sangat kesal dan stres karena waktu terbuang percuma selama 3 jam. Selesai melakukan talk show via telepon di dalam mobil, saya memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu di dalam mobil untuk menghitung hal yang tidak pernah dihitung oleh orang lain. Saat itu saya mulai membayangkan berapa waktu yang akan terbuang bila kita terjebak macet selama 30 tahun. Mari kita coba mulai berhitung asumsi jika kita tinggal di kota Jakarta. Maka kemungkinan besar kita akan terjebak macet selama 4 jam. 2 jam waktu berangkat kerja dan 2 jam waktu pulang kerja. Apabila kita bekerja selama 30 tahun dengan waktu kerja 20 hari setiap bulannya, maka kita sudah membuang waktu selama 3 tahun di mobil. Hitung-hitungan saya belum selesai sampai di situ. Saya pun melanjutkan untuk menghitung hal-hal lain yang tidak pernah dihitung oleh orang lain. Berikut hasil hitungan yang telah saya buat. Apabila kita menonton televisi 2 jam sehari selama 30 tahun, kita telah menonton TV selama 2,5 tahun. Apabila kita browsing internet 2 jam sehari selama 30 tahun, kita telah browsing internet selama 2,5 tahun. Apabila kita nongkrong di kafe selama 1 jam sehari, selama 30 tahun kita telah nongkrong selama 1,25 tahun. Apabila kita menggunakan BlackBerry selama 1 jam sehari, selama 30 tahun kita telah menggunakan BlackBerry selama 1,25 tahun. Total selama 30 tahun, kita akan menghabiskan 10,5 tahun untuk menggunakan BlackBerry, terjebak macet, nonton televisi, browsing internet, dan nongkrong di kafe. 10 tahun, 5 bulan, bukanlah waktu yang singkat. Sejak buku ini dibuat, ini merupakan tahun ketiga saya sebagai seorang motivator. Dalam 3 tahun, saya telah mengarang 2 buku, melakukan ratusan seminar, ratusan kali talk show, membangun bisnis otomotif dan bisnis properti. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam waktu 3 tahun, apalagi dalam waktu 10,5 tahun. Apabila kita memiliki penghasilan 10 juta per bulan dan kehilangan 10,5 tahun, itu artinya kita telah kehilangan potensi penghasilan sebesar 1.260 juta. Dari perhitungan tersebut saya mulai menyadari kenapa banyak orang tidak bisa memperbaiki peruntungannya. Semua itu terjadi karena mereka tidak pernah mengukur dan menghitung waktu yang berpotensi untuk hilang begitu saja. Ingat, hanya sesuatu yang bisa diukur yang bisa kita perbaiki. Saya tidak dilahirkan dalam keadaan yang beruntung, namun saya berhasil memperbaiki peruntungan saya dengan mengukur waktu yang saya miliki. Saya sangat kaget dengan potensi kehilangan sampai 10,5 tahun untuk hal-hal seperti macet, browsing, internet, dan lain-lain. Sejak saat itu saya memanfaatkan setiap waktu dengan sangat bijaksana. Saya mengetik buku ini ketika saya sedang menunggu di bandara, saya membaca buku saat saya sedang di dalam pesawat, dan terkadang saya meeting sambil makan siang.
ukur pengalaman sukses orang lain. Untuk dapat menciptakan keberuntungan Anda sendiri, Anda perlu mengukur pengalaman sukses orang lain. Apabila Anda ingin beruntung di bidang tarik suara, temuilah seorang penyanyi yang telah berhasil. Pelajarilah apa yang ia lakukan dan ukurlah setiap detail kegiatan yang ia lakukan untuk bisa berada di puncak sukses. Hal yang sama dapat Anda lakukan bila Anda ingin beruntung di bidang lain. Ingat, Anda harus mengerjakan secara detail dengan tetap menjadi diri Anda sendiri. Lakukan tugas sederhana berikut ini. Nama model keberuntungan Anda, profesi model keberuntungan Anda, daftar kegiatan harian model keberuntungan Anda, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Isi dengan daftar kegiatan yang ia lakukan. Daftar buku yang dibaca model keberuntungan Anda, 1, 2, 3. Daftar hal yang dihindari oleh model keberuntungan Anda, 1, 2, 3. Ukur pengalaman gagal orang lain. Banyak orang lebih tertarik untuk mempelajari kesuksesan orang lain daripada mempelajari kegagalan orang lain. Bagi saya, mempelajari kegagalan orang lain dan menghindarinya adalah salah satu dari keberuntungan. Sebelum saya mengarang buku pertama saya, Unlimited Wealth, yang telah dicetak 10 kali dalam setahun, saya lebih dahulu mempelajari dan mengukur kegagalan dari para pengarang buku di Indonesia. Saya menemukan bahwa buku yang terlalu tebal dengan tulisan yang terlalu kecil adalah jenis buku yang kurang diminati oleh para pembaca di Indonesia. Setelah melakukan pengukuran yang sederhana, saya memutuskan untuk menciptakan sebuah buku yang tidak terlalu tebal dan menghiasi setiap bab dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi pada setiap bab buku Unlimited Wealth seketika menambah minat calon pembaca untuk membelinya. Buku Unlimited Wealth telah menjadi buku terlaris ketiga di Indonesia. Hal itu dapat terjadi karena saya juga tertarik untuk mempelajari dan mengukur kegagalan orang lain. Keberuntungan bukan lagi milik orang-orang tertentu. Anda dapat menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Berhentilah membaca dan ukur keberuntungan Anda sekarang. Day 11, Raja Tikus. Small is the new big. Raja biasanya identik dengan sesuatu yang gagah seperti kesatria atau prajurit yang tangguh. Di dalam hutan rimba pun, raja identik dengan sesuatu yang perkasa seperti harimau. Namun, pernahkah Anda mendengar istilah Raja Tikus? Penasaran? Teruslah membaca. Banyak yang tidak tertarik menjadi Raja Tikus. Siapa yang tidak ingin meraih kesuksesan besar dalam karir dan kehidupan? Setiap dari kita pasti mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Banyak orang lebih tertarik dan bangga membangun perusahaan berskala besar dengan modal yang besar dan kantor yang mewah. Mereka semua bersaing untuk menjadi yang terbaik. Mereka lebih tertarik untuk menjadi harimau dibanding menjadi Raja Tikus. Dua orang raksasa bertarung untuk memperebutkan sepotong kue. Bukannya kenyang, kue yang diperebutkan tersebut hancur berantakan menjadi remahan-remahan kecil. Tidak lama kemudian, seekor tikus kecil mengambil dan memakan remahan kue tersebut sampai kenyang. Tidak ada yang tertarik untuk menjadi Raja Tikus, tapi justru hal inilah yang menjadikannya sebagai peluang. Anda membeli buku ini untuk satu tujuan, yaitu memperoleh keberuntungan. Anda tentu menyadari bahwa Anda tidak sendirian. Ada jutaan
orang di luar sana yang juga ingin memperoleh keberuntungan. Mereka siap melakukan apapun dan bersaing dengan siapapun untuk mendapatkan peruntungannya. Namun apa yang terjadi? Mereka justru terlihat seperti dua raksasa bodoh yang pada akhirnya tidak mendapatkan sepotong kue pun. Bisnis paling jorok. Pada tahun 2009, saya memberikan seminar dengan tema Financial Freedom di Sabuga, Bandung. Selesai memberikan seminar, saya berbincang dengan salah seorang peserta. Ia berkata bahwa ia memiliki seorang teman wanita berusia 19 tahun dan memiliki penghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Dengan rasa penasaran saya bertanya, bisnis apa yang dikerjakan oleh teman Anda? Ia menjawab, bisnis sedot WC. Dalam hati saya bertanya-tanya, kok bisa-bisanya seorang wanita muda mau mengerjakan bisnis sedot WC? Bisnis yang terbilang jorok ini jarang diminati oleh masyarakat. Para raksasa juga tidak melirik bisnis ini, tetapi di sisi lain, hal ini merupakan sebuah peluang bagi Raja Tikus. Raja Tikus tahu bahwa ia tidak akan bisa bersaing dengan para raksasa. Jadi alih-alih bersaing, ia mencoba mendapatkan peruntungannya dengan melirik sesuatu yang dianggap remeh oleh para raksasa. Memancing keberuntungan. Jangan pernah meremehkan piala-piala kecil di sekitar Anda, karena sekecil apapun anak tangga yang Anda pijak dapat membawa Anda ke tempat tertinggi sekalipun. Apabila selama ini Anda masih menemukan jalan buntu dalam mengejar mimpi Anda, ubahlah target Anda dan kejarlah piala-piala kecil. Piala kecil dapat melatih Anda untuk memperoleh mahkota besar. Anda dapat memancing keberuntungan besar dengan terlebih dahulu mengumpulkan keberuntungan kecil. Sebelum saya mengembangkan proyek apartemen dan mall, saya terlebih dahulu mengembangkan proyek yang terbilang kecil. Proyek properti pertama saya hanya seluas 5 hektar dan berlokasi di kawasan menengah. Tentu ini bukanlah sebuah proyek yang besar bagi beberapa developer ternama. Namun bagi saya, proyek perumahan seluas 5 hektar ini akan menjadi batu lompatan untuk memancing proyek-proyek lain yang lebih besar. Direktur perusahaan mimpi. Anda dapat memancing keberuntungan Anda dengan melakukan tindakan-tindakan kecil. Hal yang sama saya terapkan ketika saya masih berusia 20 tahun. Pada saat ini saya bermimpi untuk memiliki perusahaan saya sendiri. Saya tidak memiliki modal, saya tidak memiliki kantor atau bahkan PT. Hal pertama yang saya lakukan pada saat itu adalah membuat satu box kartu nama. Tentu, saya juga harus mencantumkan jabatan di bawah nama saya pada bagian kiri kartu nama. Saat itu jabatan saya adalah Managing Director. Apabila ada yang bertanya Managing Director dari perusahaan mana, saya menjawab Managing Director dari perusahaan mimpi. Kenekatan saya berlanjut dengan mulai menyewa kantor dan mempekerjakan beberapa staf karyawan. Biaya sewa kantor dan gaji karyawan menjadi beban sekaligus pendorong saya untuk terus mengembangkan bisnis. Sampai buku ini ditulis, saya telah membangun 3 buah bisnis di bidang properti, event organizer, dan otomotif. Saya juga telah memimpin lebih dari 150 karyawan yang dimana 95% diantaranya berusia lebih tua dari saya. Bagaimana dengan Anda? Anda juga dapat memulainya sekarang juga. Apabila Anda memiliki impian untuk pergi ke luar negeri, Anda dapat memulai untuk membuat paspor. Apabila Anda ingin memulai sebuah bisnis, Anda dapat memulai untuk membuat logo perusahaan atau bahkan website. Pancinglah keberuntungan Anda sekarang. Less is more. Lebih baik sedikit tapi berlebih daripada banyak tapi kekurangan.
Dunia arsitektur modern saat ini diwarnai oleh tren minimalis. Konsep minimalis dalam arsitektur adalah sebuah konsep yang menekankan efektivitas dalam penyajian tata ruang. Lemari, jendela, dan segala perabotan diminimalisir untuk bisa memaksimalkan space pada ruangan yang sempit. Ornamen seperti cermin seringkali digunakan untuk memberikan kesan luas pada ruangan yang kecil. Sama halnya dengan konsep minimalis dalam arsitektur. Filosofi Raja Tikus juga menerapkan prinsip yang hampir sama. Lebih baik kecil tapi menjadi pemimpin daripada besar tapi tidak dipandang. Seorang entrepreneur muda bernama Hendy Setiono juga menerapkan prinsip yang serupa. Peraih penghargaan Asia's Best Entrepreneur Under 35 versi Business Week ini merupakan owner dari sebuah perusahaan franchise terkemuka, Babarapi. Babarapi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan cepat saji yang menyajikan kebab Turki sebagai menu utamanya. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi www.babarapi.com. Berbeda dengan restoran pada umumnya yang mewajibkan untuk memiliki lahan yang luas, Babarapi memberikan warna yang berbeda terhadap industri makanan cepat saji. Dengan konsep booth, Anda dapat membuka dan menjalankan bisnis ini di lokasi-lokasi yang relatif kecil. Dalam waktu hanya beberapa tahun, Babarapi telah berkembang menjadi ratusan cabang yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Bisnis Survive. Kesuksesan yang diraih oleh Babarapi berbanding terbalik dengan restoran-restoran mewah yang tersebar di kota-kota besar. Berbekal lahan yang luas dan fasilitas yang mewah, restoran seperti ini cenderung menarik pengunjung-pengunjung kelas atas. Bisnis seperti ini biasanya sangat enak dipandang oleh mata, namun belum tentu enak di kantong. Biaya maintenance yang tinggi dan gaji karyawan yang selangit membuat para pelaku bisnis restoran mewah cenderung hanya sekadar bertahan, survive saja. Dalam istilah sehari-hari, casingnya bagus tapi sinyalnya kurang kuat. Lebih baik memulai bisnis yang relatif kecil tetapi memberikan keuntungan, profit yang pasti. Itulah esensi dari filosofi Raja Tikus. Ngantri untuk membeli roti. Pada suatu sore, setelah selesai mengadakan meeting, saya tergoda oleh harum sebuah toko roti di sebuah mall terkenal di Jakarta. Saya pun memutuskan untuk segera mampir dan membeli roti di toko tersebut. Belum sampai ke toko roti tersebut, dari kejauhan saya sudah melihat puluhan orang yang sedang mengantri untuk membeli roti tersebut. Hal yang menarik bukanlah berapa banyak orang yang mengantri di toko roti tersebut, melainkan kenapa orang-orang mau mengantri untuk hanya membeli sebuah roti. Hal yang lebih menarik adalah mengetahui bahwa toko roti tersebut hanya memiliki satu jenis roti saja. Toko roti yang saya maksud tersebut adalah Roti Boy. Dari pengalaman saya mengantri untuk membeli roti boy, saya belajar bahwa kesederhanaan justru memberikan kita suatu nilai lebih. Dengan hanya memiliki satu jenis roti saja, orang-orang dapat dengan mudah mengenali apa itu roti boy. Sekarang adalah zamannya para spesialis. Rata-rata dokter sekarang hanya menguasai satu bagian tubuh saja. Misalnya spesialis mata, spesialis jantung, spesialis pencernaan, dan spesialis dari bagian-bagian tubuh yang lain. Hal yang serupa juga terjadi dalam industri training. Para trainer masing-masing memiliki satu spesialisasi saja. Misalnya trainer di bidang marketing, trainer di bidang komunikasi, trainer di bidang hipnosis, dan lain sebagainya. Bagaimana dunia mengenal Walt Disney?
Walt Disney adalah seorang pemuda yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Kisah hidupnya mulai berubah ketika ia mulai melakukan apa yang ia cintai, yaitu menggambar. Bakat inilah yang pada akhirnya membawa nama Walt Disney ke panggung dunia lewat sebuah film animasi Alice in Wonderland. Sejak saat itu, Walt Disney menciptakan tokoh animasi lainnya yang kita kenal dengan Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse adalah sebuah tokoh animasi tikus paling terkenal di dunia. Tokoh Mickey bukanlah tokoh yang besar, kuat, dan perkasa seperti tokoh superhero lainnya. Dia bertubuh kecil namun mudah diingat. Dia sederhana namun telah memberikan hiburan kepada semua anak di dunia. Kecil bukanlah penghalang untuk menjadi seorang raja. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, mulailah dari hal-hal yang sepele. Bila seekor tikus animasi dapat menaklukkan dunia, bagaimana dengan Anda? Selanjutnya, day 12. Hari 12. Day 12. Daur ulang keberuntungan. Segala sesuatu yang pernah terjadi bisa diulangi lagi. Daripada dibuang, dibutuhkan lebih daripada dibuang. Dibutuhkan lebih dari 1000 tahun bagi tanah untuk menguraikan sampah plastik. Hal tersebutlah yang pada akhirnya memopulerkan istilah daur ulang. Daur ulang adalah sebuah proses pengelolaan sampah kertas atau plastik untuk dapat digunakan kembali dalam fungsi yang sama atau berbeda. Sama halnya dengan sampah kertas dan plastik, keberuntungan juga dapat didaur ulang. Anda dapat mendaur ulang keberuntungan Anda di masa lalu. Jadi tunda dulu untuk membuangnya. Pecundang nomor 1. Seorang motivator ditugaskan untuk memberikan motivasi kepada seorang atlet bela diri. Dalam perjalanannya menuju tempat latihan, ia berharap akan melatih seorang atlet yang tinggi besar. Karena dengan melatih seorang atlet yang bertubuh tinggi besar, ia akan lebih mudah untuk memotivasi atlet tersebut untuk meraih kemenangan. Namun, apa yang motivator ini harapkan berbeda dengan kenyataan yang ia hadapi. Ia malah dihadapkan dengan seorang atlet yang bertubuh kecil dan kurus. Percakapan pun segera dimulai. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah kamu pernah menang? Tanya motivator. Dengan malu-malu, atlet ini menjawab, saya belum pernah menang. Saya yakin motivator ini sedang dihadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan, yakni melatih seorang atlet bela diri bertubuh kecil dan tidak pernah meraih kemenangan. Menyimpan rasa penasaran yang sangat mendalam, motivator ini kembali bertanya, kami yakin kalau kamu tidak pernah menang walaupun hanya sekali. Dengan bingung setengah tidak yakin, atlet ini menjawab, pernah sih saya menang 1 kali, tapi itu cuma waktu latihan saja, dan kebetulan lawan tanding saya sedang tidak fit. Mendengar cerita ini, sang motivator mendapatkan setitik harapan. Ia lalu berkata, apa yang kamu rasakan ketika kamu meraih kemenangan tersebut? Walaupun cuma kebetulan, yang saya rasakan saat memperoleh kemenangan adalah sebuah perasaan yang penuh dengan kekuatan, semangat, dan gairah. Jawab atlet dengan berapi-api. Setelah melakukan percakapan selama kurang lebih setengah jam, sang motivator menyarankan atlet bela diri ini untuk membayangkan kemenangannya di masa lalu sebelum ia memulai pertandingan.
Turnamen bela diri pun dimulai. Sebelum memulai pertandingan, atlet ini melakukan semua instruksi yang disarankan oleh motivator. Ia pun mulai menutup matanya untuk membayangkan kemenangannya di masa lalu dan mendaur ulang perasaan tersebut ke dalam pertandingan. Dalam waktu singkat, ia mulai merasa lebih percaya diri dan kuat. Singkat cerita, ia berhasil memenangkan pertandingan resmi pertamanya. Di akhir turnamen bela diri, atlet ini berhasil meraih juara kedua. Ia didiskualifikasi pada pertandingan final karena terus menendang lawannya yang sudah terkapar dan menyerah. Mungkin terlalu semangat. Segala sesuatu yang pernah terjadi bisa diulangi lagi. Kemenangan yang pernah kita raih di masa lalu dapat terjadi lagi selama kita mengizinkan untuk didaur ulang kembali. Koin keberuntungan. Anda mungkin pernah menonton film God of Gamblers. Dalam film tersebut, uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi adalah koin. Semakin banyak koin yang dimiliki oleh para pemain, semakin tinggi rasa percaya diri mereka. Semakin sedikit koin yang mereka miliki, semakin rendah rasa percaya diri mereka, karena dengan begitu semakin sedikit sisa koin yang dapat mereka pertaruhkan. Untuk dapat mendaur ulang sampah plastik atau kertas, Anda terlebih dahulu harus mengumpulkannya. Demikian juga dengan keberuntungan. Untuk dapat mendaur ulang keberuntungan, Anda perlu mengumpulkan koin keberuntungan Anda di masa lalu. Hal serupalah juga yang terjadi pada cerita atlet bela diri tersebut. Ia memperoleh kemenangan resmi pertamanya dengan meningkatkan rasa percaya dirinya. Untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, ia terlebih dahulu mengumpulkan koin kemenangannya di masa lalu pada waktu latihan. Rasa percaya diri adalah vitamin keberuntungan. Kumpulkan koin kemenangan Anda di masa lalu. Mulailah dengan mengumpulkan kemenangan-kemenangan kecil seperti terpilih sebagai ketua kelas, melahirkan anak pertama, atau ketika Anda terpilih sebagai karyawan terbaik. Tuliskan berikut ini kemenangan-kemenangan yang Anda pernah raih di masa lalu. Daftar koin keberuntungan, nanti teman-teman bisa isi sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lanjut, Oktober, November, Desember. Seorang pelatih hoki remaja Kanada hampir selalu meraih kemenangan di sepanjang karir kepelatihannya. Beberapa orang berpendapat bahwa pelatih hoki tersebut hanyalah beruntung semata. Bicara soal keberuntungan, pelatih hoki ini percaya bahwa keberuntungan dapat diciptakan secara ilmiah dengan mendaur ulang dari masa lalu. Pada saat memulai karir kepelatihannya, ia memutuskan untuk mempelajari tim-tim hoki remaja yang pernah meraih kemenangan. Ia lebih tertarik untuk mempelajari bagaimana piala tersebut diraih daripada hanya sekadar memajangnya. Dari hasil pengamatannya, pelatih hoki ini menemukan bahwa tim yang selalu meraih kemenangan adalah tim yang memiliki pemain yang berulang tahun pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Sebaliknya, tim yang sering kali kalah adalah tim yang memiliki pemain yang berulang tahun pada bulan Oktober, November, dan Desember. Sebelum Anda berkecil hati karena Anda lahir di antara bulan Oktober, November, dan Desember, perlu Anda sadari bahwa hal tersebut hanya terjadi pada usia remaja. Anda mungkin memiliki seorang keponakan yang masih berusia 11-13 tahun. Setelah setahun tidak berjumpa dengannya, Anda kaget melihat bagaimana ia bertumbuh besar. Hal tersebut terjadi karena masa remaja adalah masa di mana pertumbuhan biasa terjadi lebih cepat. Itu berarti pemain hoki remaja yang lahir di bulan Januari, Februari, dan Maret memiliki postur fisik yang lebih unggul dibandingkan dengan pemain yang lahir bulan Oktober, November, dan Desember.
Dalam olahraga tertentu seperti hoki, faktor fisik dapat memberikan perbedaan besar. Pemain yang bertubuh tinggi dan besar dapat lebih mudah memenangkan kontak fisik dengan pemain-pemain lawan. Itu sebabnya tim-tim yang sering meraih kemenangan adalah tim yang banyak memiliki pemain yang berulang tahun pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Singkat cerita, pelatih hoki ini meraih hampir semua piala dengan merekrut pemain-pemain yang lahir di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ia meraih keberuntungannya dengan mendaur ulang kemenangan-kemenangan di masa lalu. Aji Mumpung. Perjalanan karir seorang bintang film yang merambah ke dunia musik bukan lagi berita baru bagi masyarakat. Beberapa dari mereka menyambut dengan positif, tetapi sebagian dari mereka justru menyambut dengan negatif. Para artis dianggap aji mumpung untuk mendongkrak kepopularitasnya. Saya pribadi memiliki pandangan yang berbeda mengenai aji mumpung. Bagi saya aji mumpung sah-sah saja bila dilakukan tanpa merugikan pihak manapun. Bahkan aji mumpung merupakan salah satu cara yang efektif untuk dapat mendaur ulang keberuntungan. Hardcover. Bicara soal aji mumpung, saya termasuk orang yang sering memanfaatkannya. Pada bulan Februari 2010, buku pertama saya yang berjudul Unlimited Wealth softcover telah dicetak sebanyak 10 kali. Saya sangat bersyukur dengan prestasi penjualan buku yang telah saya capai. Pada saat itu saya berpikir, mumpung penjualan buku Unlimited Wealth sedang bagus-bagusnya, tidak ada salahnya kalau saya membuat versi hardcover dari buku tersebut. Untuk mengarang sebuah buku baru, biasanya saya memerlukan waktu lebih dari 6 bulan. Namun dengan hanya membuat versi hardcover dari buku Unlimited Wealth, saya hanya memerlukan waktu 1 bulan. Saya hanya cukup mengarang 1 bab tambahan dan memberikan 1 bonus tambahan berupa VCD seminar Financial Freedom yang dibawakan oleh saya sendiri. Mungkin sebagian orang akan beranggapan bahwa Bong Chandra adalah seorang motivator yang aji mumpung dan memanfaatkan situasi. Perlu Anda ketahui, saya tidak menyangkalnya. Saya hanya percaya bahwa selama apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang banyak dan tidak merugikan pihak manapun, keberuntungan akan menyertainya. Hal yang sama juga sering dilakukan oleh para pencipta lagu. Setelah berhasil melejitkan 1 buah lagu bergenre pop, para pecinta lagu biasanya menciptakan lagu yang sama dengan genre yang berbeda. Sekarang bagaimana dengan Anda? Kalau kami dapat mendaur ulang keberuntungan kami, kenapa tidak dengan Anda? Sekarang giliran Anda. See you at the top. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bab terakhir dari buku ini. Saya sangat bangga karena Anda telah berani membayar harga untuk menyelesaikan seluruh isi buku ini. Namun sebelum Anda menutup buku ini, saya ingin Anda mengerjakan beberapa tugas sebagai berikut. Beli buku pertama saya, Unlimited Wealth, dan buku-buku saya berikutnya. Beli 1 lagi buku The Science of Luck dan berikan buku tersebut kepada orang yang sedang berada dalam kesulitan atau sebagai hadiah ulang tahun bagi orang-orang terdekat Anda. Sebarkan benih keberuntungan kepada banyak orang, maka buah keberuntungan akan melimpah dalam hidup Anda. Notebook NB 120% royalti dari buku ini akan disumbangkan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Bergabunglah dalam komunitas motivasi Bong Chandra di www.facebook.com/bongchandra. Buatlah akun Twitter dan follow saya @bongchandra untuk mendapatkan motivasi gratis setiap hari langsung dari handphone saya. Anda wajib mengikuti seminar saya Becoming 1% Population selama 8 hari. More info 02129030730 _081288822224.
Bagi Anda yang memiliki anak berusia 12-18 tahun, Anda wajib mengikut sertakan mereka ke dalam program Bong Chandra School of Billionaires. More info 02129303074. Kirimkan testimoni dan keberuntungan-keberuntungan yang Anda dapatkan setelah membaca buku ini ke dalam email bongchandra@ymail.com. 10 testimoni terbaik akan saya cantumkan pada buku The Science of Luck cetakan berikutnya. Akses website pribadi saya www.bongchandra.com. Mata uang paling berharga adalah waktu dan pengetahuan. Banyak orang yang rela menghabiskan uang jutaan rupiah untuk membeli handphone tipe terbaru daripada menginvestasikan uangnya untuk mengikuti seminar. Tahun 2006 saya menjual komputer saya satu-satunya demi mengikuti seminar 3 hari di puncak. Hasilnya di usia 23 tahun, saya berhasil memiliki penghasilan lebih dari 12 miliar per tahun. Seminar memang mahal, namun jauh lebih mahal bila kita harus gagal di tengah jalan. Pilihan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di seminar terdekat. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. See you at the top. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku The Science of Luck dari Bong Chandra. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan semoga yang dibacakan bisa kita praktekkan bersama-sama dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.